Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali saya Rusmano Arif bisa menjumpai Anda semua. Dan kali ini kita akan berdialog itu cukup menarik ini dialognya karena diselenggarakan oleh komunitas sosiolog Indonesia dan ada beberapa orang narasumber. Dan ini diskusinya berlangsung secara hybrid ya. Karena seharusnya kita hari ini hadir bersama 3 orang pembicara ya, ada Profesor Paulus Wirutomo, ada Profesor Saiful Mujani. Saya hari ini enggak kita ajak ngomongin soal survei ini. Ya gitu. Dan juga ada Kang Ubed kita nyebutnya begitu. Kalau di kalangan mahasiswa dipanggilnya Kang juga atau Opa? Oh, di kalangan mahasiswa Opa. Kita manggilnya Kang Ubed. Dan ini menarik karena temanya disebutkan situasi sosial dan kebatinan masyarakat jelang Pilpres 2024. Nah ini menarik, ini tinjauan dari sosiologisnya. Nah Profesor Paulus Wirutomo itu harusnya bisa hadir sama kita, tapi karena kemudian mendadak beliau harus operasi. Ada semacam kalau menurut beliau kepada saya tendonnya itu putus gitu. Jadi dan saya kemudian merekam tersendiri wawancara dengan Profesor Paulus Wirutomo. Nanti kita akan dengarkan cuplikan dari wawancara saya dengan Profesor Paulus, tapi nanti edisi lengkapnya Anda juga bisa nonton di Hersubono Point dan juga di beberapa channel-channel lain yang bekerja sama dengan kami. Oke, kita mulai dialog ini dengan mendengarkan dulu wawancara saya yang dengan Profesor Paulus Wirutomo. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk berbincang dengan Profesor Paulus Wirutomo. Beliau ini disebutnya statusnya Guru Besar Purna Bakti FISIP UI ya, di Departemen Sosiologi ya. Jadi sudah sebenarnya secara administrasi sudah pensiun tapi tetap mengajar gitu ya Prof ya? Iya, betul. Ya. Ini luar biasa ini, dan ini kita mesti ucapkan terima kasih karena dedikasi beliau ini luar biasa. Jadi ketika saya merekam ini, beliau ini sedang bersiap operasi di rumah sakit. Mudah-mudahan operasinya lancar, Prof. Iya. Ya, oke. Saya jujur aja jadi tertarik dengan bicara dengan Prof ini, melihat situasi sekarang. Apalagi kalau saya melihat juga ada satu buku, di antara buku banyak itu ada imajinasi sosiologi, terus itu soal sosiologi sosietal gitu ya disebutnya kalau nggak salah. Iya, sosietal. Ya, tapi yang menurut saya yang paling penting itu yang relevan dengan situasi sekarang adalah beliau ini menulis buku Perjalanan Sosiologis Revolusi Mental, dan kalau tidak salah berarti Prof ini termasuk orang yang membuat semacam penyusun atau roadmap revolusi mental ya Prof ya. Revolusi mental, ya waktu itu. Ya. Oke. Pertanyaan sekarang itu ya, kok situasinya sekarang ini kita banyak sekali yang melihat yang tadinya Anda sebut sebagai kalau tidak salah sebagai voiceless gitu ya, suara-suara yang tidak didengar gitu ya oleh penguasa, tapi mulai bermunculan. Tetap ada yang tidak didengar, tapi ada yang bermunculan seperti di kasus di Rempang. Itu saya kira mungkin bukan voiceless lagi, tapi itu sudah voice-nya udah sangat keras gitu. Tapi juga ada peristiwa-peristiwa seperti di NTT di mana seorang bapak kemudian coba bunuh diri karena tidak bisa membelikan beras untuk keluarganya, atau seorang bapak nggak jauh di Jakarta ini, di Jagakarsa, yang membunuh 4 orang anaknya karena kesulitan ekonomi dan sebagainya. Apa sebenarnya yang terjadi pada bangsa ini sekarang ini, Prof? Ya, sebetulnya ya, kalau kita melihat keadaan di Indonesia, banyak orang yang mengatakan, oh kita sedang tidak baik-baik saja, begitu kan? Ya. Tetapi di lain pihak, banyak juga orang yang mengatakan kita baik-baik saja. Oke. Ya. Coba saja kalau kita lihat dari 3 calon presiden kita, yang satu ingin perubahan 100%, yang satu ingin mempertahankan 100%, yang satu perubahan dan kelanjutan. Ya. Jadi dari situ saja, secara kehidupan sehari-hari kelihatan kalau kita dibilang Indonesia baik-baik saja itu sebetulnya tidak cukup menggambarkan, karena semua orang bisa dengan bermacam-macam pikirannya yang menggambarkan Indonesia secara berbeda. Ya. Nah, jadi kalau saya sebagai seorang sosiolog, saya tuh ingin supaya sosiologi itu memberikan alat kepada kita semua berpikir dan melihat
situasi yang ada itu secara lebih objektif. Ya, ya, ya. Sehingga bukan karena saya pro, saya kontra, maka penggambaran saya tentang Indonesia itu bisa berbeda. Oke. Nah, saya sekarang sedang mencoba menulis dengan satu tulisan dengan judulnya itu Membaca Bangsa Ini. Ya. Saya ingin membacanya itu tidak mau saya meletakkan diri saya seperti orang-orang yang lain itu bahwa saya ini pro siapa sih, maka gambaran saya akan seperti itu. Saya ingin menggambarkan secara sosiologis. Nah, jadi itu keinginan saya. Ini penting supaya orang Indonesia yang memang ya pernah dikatakan sebagai soft society. Itu secara internasional itu sudah terkenal soft society. Ya memang pada dasarnya masyarakat kita ini lunak ya dalam birokrasinya, secara politis dan segala macam itu kita nih bangsa yang lunak. Karena itu seringkali bangsa yang lain sudah bisa lebih maju, kita tidak terlalu bisa mengejar kemajuan karena bangsa kita lunak. Itu konotasinya negatif yang berarti ya? Iya, lunak itu adalah negatif, bukan lunak itu dalam arti halus, budi pekerja, bukan itu, tapi kita lunak, soft society. Nah, kita harus bisa menggambarkannya secara objektif. Itu secara sosiologis keinginan kita itu. Ya. Dan itu juga karena lunaknya itu kemudian di berbagai tempat kita menemukan sikap permissiveness itu ya jadinya ya. Betul, antara lain itu. Nah, saya kasih contoh ya sekarang begini. Kalau kita melihat bangsa kita saat ini, saya tuh kalau secara sosiologis mengatakan kalau kita mau membaca suatu masyarakat itu ada 3 hal. 3 hal dasar yang harus kita lihat satu persatu. Pertama adalah kondisi struktural. Gitu ya. Apa itu kondisi struktural? Yaitu begini, apakah masyarakat itu mempunyai suatu struktur hubungan kekuasaan antara pemerintah yang sangat berkuasa dengan rakyatnya. Struktur kekuasaannya bagaimana? Ini penting. Ada strukturnya yang sangat buruk, artinya apa? Artinya kekuasaan pemerintah sangat kuat, kekuasaan rakyat semakin lama semakin ditekan ke bawah. Itu berarti secara struktural negara itu jelek. Satu. Yang kedua, secara struktural juga, kalau negara itu mempunyai alat-alat yang disebut alat-alat struktural, yaitu untuk apa? Untuk mengatur. Ya, negara kan harus diatur, strukturnya harus diatur dengan baik. Itu namanya alat struktural. Apa itu alat struktural? Alat struktural adalah kebijakan pemerintah, undang-undang dan segala macam itu sudah ditata untuk memperbaiki atau mengatur struktur di masyarakat. Jadi makanya kalau keadaan struktural di masyarakat kita jelek, artinya keadaan undang-undang, peraturan dan sebagainya itu juga tidak baik. Kemudian hasilnya adalah kesenjangan-kesenjangan di dalam masyarakat itu secara struktural tidak baik. Yang kedua, yang ketiga yang ketiga ini kalau nggak salah. Enggak, itu tadi baru struktural. Oh, strukturalnya. Ya, isinya 2 tadi, struktural tadi. Nah, sekarang yang kedua adalah kultural. Struktural, kultural, ya. Iya, ini juga harus diperiksa. Ibarat kita dokter gitu, kita harus memeriksa. Kalau strukturalnya bagaimana? Nah, kalau struktural itu bedanya dengan kultural bedanya dengan yang struktural. Kalau kultur ini adalah sesuatu yang sudah ada di dalam jiwa masyarakatnya. Memang ini dihasilkan oleh suatu proses yang panjang. Nah, sehingga kalau sudah mendalam memasuki jiwa orang Indonesia, ya orang Indonesia kayak begitu itu. Misalnya nilai-nilai, sistem nilainya ini ya. Misalnya kita ada nepotisme. Nah, itu kebudayaan itu karena terdiri dari nilai-nilai yang nepotisme. Kedua, misalnya nilai-nilai feodalisme dan seterusnya.
Nah, itu yang ada di dalam jiwa kita. Nah, itu harus kita periksa juga. Menurut saya, banyak masih kelemahan secara kultural ya, di bangsa kita. Oke. Nah, yang ketiga adalah prosesual. Nah, prosesual itu apa? Kalau prosesual itu begini, kalau kita lihat struktural tadi, itu kan sesuatu yang sudah pasti itu ditanamkan secara hukum, Ya. dilembagakan. Jadi pasti dari luar dia menekan masyarakat harus patuh. Yang kedua, kultur itu ditanamkan dari dalam masyarakat. Dan ini juga masyarakat harus patuh. Nah, kalau prosesual itu adalah kekuatan yang mengalir terus ya dari interaksi masyarakat. Apakah masyarakat kita ini bisa nggak bernegosiasi terhadap kekuatan struktur maupun kultur yang ada? Kalau ini tidak ada kekuatan prosesual, kita itu selamanya akan terjebak di dalam kekuatan struktural dari pemerintah yang seperti itu dan kekuatan kultural kita yang mungkin ditanamkan dari sejak lama tetapi sebetulnya kurang baik buat masyarakat kita. Maka itu tiga-tiganya harus kita teliti dengan baik. Oke, itu tadi pernyataan atau ya statement dari Profesor Paulus Suritomo yang sudah kita rekam, tapi seperti saya katakan tadi nanti akan Anda bisa melihat videonya lebih lengkap lagi. Nah, sekarang saya minta tanggapan dari yang hadir. Kita mulai dari Profesor Saiful Munjani dulu. Apakah Anda juga melihat gitu ya, karena orang sekarang frustasi bagaimana mungkin kita sudah reformasi ya, sudah 98 itu sekarang berapa? Jadi 25 tahun ya. Tapi kok kembali lagi tiba-tiba muncul figur seperti Jokowi yang tiba-tiba bisa mewariskan kekuasaannya, mencoba mewariskan kekuasaannya pada anaknya. Dan kalau sejauh ini gitu ya, berdasarkan lembaga survei kan itu didukung oleh mayoritas bangsa Indonesia ini. Apakah betul termasuk yang seperti tadi? Kita itu betul-betul soft society gitu yang ya sudahlah, oke, pokoknya apapun yang disampaikan oleh struktur tadi itu yang kuat sekali itu ikut saja gitu. Silakan, Bro. Oke, terima kasih Bung Hersu, udah lama gak ketemu ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan Bung Hersu tadi, apakah itu menggambarkan suasana kebatinan? Nah, itu judul diskusi kita, situasi kebatinan masyarakat kita, bahwa ada kasus kemuncul Pak Jokowi dengan perilaku seperti itu, dan gambarannya adalah perilaku itu mendapatkan dukungan dari banyak orang. Mungkin apalagi kalau dilihat dari dukungan terhadap calon-calon presiden sebagai gambaran dari mendukung Pak Jokowi atau tidak mendukung Pak Jokowi kan begitu. Kita munculnya gejala atau perilaku elit politik seperti Pak Jokowi itu kan bagi saya sendiri, saya bikin disclaimer, saya pendukung Pak Jokowi. 2014, 2019 sampai terpilih lagi 2019. Tapi setelah setelah pemilu selesai, saya melihat gejala agak lain. Oh, jadi bukan yang baru saja ya, bukan yang bertobat belakangan, bukan dia. No. Oh ya, oke. Jadi tidak, sebenarnya begitu selesai pemilu ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya menyimpang. Pelemahan KPK itu pertama. Terus kedua Omnibus Law yang dipersoalkan sampai ke Mahkamah Konstitusi kan berarti masalah. Terus ketiga adalah kemudian sikapnya yang tidak tegas terhadap peralihan kekuasaan dari beliau ke siapapun nantinya, kan begitu. Sikapnya tidak jelas. Jadi begitu selesai pemilu 2019 sudah muncul gejala itu. Jadi saya memang ikut
mendukung untuk terpilih kembali, tapi kemudian saya harus bersikap terhadap perilaku yang berubah tersebut, dan harus, karena pilihan terhadap Pak Jokowi juga didasarkan pada pertimbangan Prabowo tidak lebih baik dari Jokowi, kira-kira begitulah pertimbangannya. Bukannya Pak Jokowi hebat, bukan. Dalam situasi darurat. Gitu. The best among the worst itu. The best among the worst, the lesser evil, kira-kira begitu. Jadi kita memilih bukan karena itu yang terbaik. Oleh karena itu, ya itu satu cara. Satu cara kita memilih pemimpin kita adalah hindari kerusakan. Kalau yang kita menciptakan kebaikan itu mungkin terlalu abstrak, susah juga suruh merumuskan. Yang lebih baik itu seperti apa? Kalau melihat kerusakan kan nyata, gitu ya. Kalau kerusakan itu nyata, lebih mudah. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang belum menciptakan kerusakan, kira-kira begitu. Nah, jadi milih Pak Jokowi bukan karena dia hebat, gitu ya. Karena mudorotnya paling kecil. Mudorotnya setidak-tidaknya waktu itu nggak kelihatan. Oh kayak begitu. Nah, jadi itu jelas dari awal menurut saya. Tapi karena dasarnya adalah mendukung itu bukan soal menang dan kalah, tapi soal pantas dan tidak pantas, soal benar dan tidak benar. Karena saya bukan politisi, Bung Hersu gitu ya. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan, buat apa memilih orang yang akan kalah? Itu cara berpikir yang sangat-sangat salah gitu ya. Karena apa? Karena kita udah menganut sistem demokrasi, siapapun yang menang itu harus ada yang kalah. Dan yang kalah harus siap untuk mengontrol orang yang menang tersebut. Oleh karena itu katakanlah saya mendukung orang yang kalah dalam pilpres ini, saya tidak merasa rugi. Saya sejak saya mencoblos atau sejak saya mendukung orang itu, berarti saya sudah siap sebagai rakyat biasa untuk menjadi oposisi di tingkat masyarakat, kira-kira begitu terhadap pemerintah. Dan demokrasi membutuhkan itu. Kelemahan demokrasi kita justru itunya tidak ada. Aspek kontrol terhadap penguasa. Bung Hersu, kalau kita bicara tentang suasana kebatinan, ya, suasana kebatinan masyarakat kita, tentang apa? Tentu saja tentang banyak aspek kehidupan bangsa. Gitu ya. Tapi secara spesifik Anda menyebut tadi, kok bisa? Kita mulailah dari kasus Mahkamah Konstitusi, ya. Itu kan yang paling mencolok. Betul. Tidak ada etik di situ, sama sekali tidak menghargai konstitusi kita, undang-undang kita. Harusnya Pak Jokowi at least mencegah anaknya masuk ke wilayah yang menurut MK itu melanggar etik. Harusnya untuk menjaga fondasi dan kekokohan kita bernegara. Bilang sama Gibran jangan masuk itu. Itu aturan baru yang dibuatnya itu menyalahi prosedur. Dan kita menghargai negara ini kalau saya Jokowi gitu ya. Saya akan mengatakan begitu sama Gibran. Tapi kenyataannya tidak, ya kan? Bahkan kita berpikir, jangan-jangan ini memang inginnya Pak Jokowi, kan begitu. Bukan jangan-jangan, kelihatannya kalau sekarang kita boleh bilang pasti itu. Ya. Well, saya ilmuwan. Jadi kalau belum ada yang keras gitu ya. Tapi kan dia tidak bisa membantah juga. Faktanya dia tidak mencegah kan, gitu loh. Faktanya dia tidak mencegah, itu pasti. Dia tidak mencegah Gibran. Dia bahkan mendoakan kan begitu. Jadi itu kenapa itu terjadi? Nah, di sini tadi diceritakan masalah budaya, masalah struktur, Bung Hersu. Kalau kita bicara suasana kebatinan, saya basisnya, saya ini ilmuwan politik behavioral, itu mempelajarinya ya dari bagaimana sikap dan perilaku masyarakat. Dan itu walaupun dengan segala kelemahannya, yang sangat membantu untuk itu adalah survei nasional. Gitu ya. Sejak awal saya pulang dulu ke Indonesia, saya perkenalkan ya untuk membaca masyarakat adalah lewat survei opini publik nasional. Nah, itu juga berlaku untuk kita membaca suasana kebatinan masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi misalnya ya. Saya ingin cerita sedikit di sini bahwa
orang seperti kita yang relatif kritis gitu ya, ingin objektif bukan kritis melihat kenyataan, itu kan karena kita relatif well informed citizen gitu loh, warga negara yang punya informasi yang cukup baik. Sementara kita kalau saja masyarakat kita umumnya adalah well informed citizen, kejadian itu tidak akan terjadi. Ya. Harusnya udah selesai lah itu ya. Sudah selesai, nggak akan terjadi. Dan itu bunuh diri bagi Pak Jokowi atau penguasa siapapun yang melakukan tindakan seperti itu. Tapi ini kok jadi selamat gitu ya. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah lewat survei nasional yang saya lakukan udah 2-3 kali sejak kasus MK itu muncul, saya monitor di masyarakat adalah hanya kurang lebih hanya 40% orang yang tahu apa yang dilakukan oleh MK itu. Hanya 40% dari masyarakat. Jadi mayoritasnya orang tidak tahu apa yang dilakukan oleh MK, keputusan apa yang dibuat oleh MK, masyarakat tidak tahu. Oke. Situasi seperti itulah gitu loh. Sorry, saya mundur sedikit. Tapi dari 40% itu berapa yang kemudian sikapnya korek gitu? Umumnya korek. Umumnya korek? Umumnya korek. Oh, oke. Tercerminlah di dalam suara pilihan-pilihan terhadap calon presiden ini. Misalnya saya bacakan ya sedikit. Orang yang ngikuti itu 2 kali survei, 40 dan 39 Bung Hersu ya. Yang tahu. 40 dan 39. Ya, 40 dan 39, kurang lebih sama lah, 40 lah saya sebut. Orang yang mengikuti dan tahu keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang meloloskan permohonan gitu ya. Hanya 40%. Nah, kemudian dari yang 40% tersebut kita dalami apakah dari yang tahu, dari yang 40%, apakah tahu siapa yang mengajukan itu? Apakah tahu yang mengajukan itu adalah orang pengagum Gibran, ya kan? Yang mengajukan ke MK itu. Yang tahu itu secara spesifik hanya 35%. 35% dari 40. 30% dari 40 ya. Jadi kalau dilihat di dalam masyarakatnya yang tahu itu, seluruh nasional hanya 14%. 14%, oke. Oke. Kemudian apakah keputusan yang dibuat itu dipengaruhi oleh Pak Jokowi? Dari yang 40% tadi tahu. Ya. Yang mengatakan ya dipengaruhi 46%. Jadi tidak juga sekitar nggak sampai 20% juga ya dari total. 18%. 18% ya. Di tingkat populasi ya. Hanya 18%. Nah, kemudian apakah menurut Anda telah menyalahgunakan kekuasaan? Umumnya dari yang sedikit tadi, yang 18%, 72% mengatakan iya. Dari 18%? Jadi 18%. Bukan dari 40% tadi Bukan ya? dari 40%. You know? Iya. 74%, 72%. Oke, artinya apa? Artinya masyarakat yang tahu. Jadi syarat minimalnya adalah masyarakat aware dengan kebijakan-kebijakan dibuat oleh pejabat publik kita termasuk oleh MK. Oke? Ini karena masyarakat tidak tahu dan tidak mengikuti, maka keadaannya jadi begini. Oleh karena itu kalau Bung Hersu kampanye besar-besaran untuk mengasih tahu masyarakat bahwa keputusan oleh MK sudah dibuat seperti ini. Oke, itu satu. Kecenderungannya orang yang tahu itu akan negatif sikapnya. Jadi sebenarnya value-nya masih bagus dong ya? Bagus. Masalahnya well informed person-nya itu sedikit. Ya. Oke. Jadi masalah kita itu 40 berhadapan dengan 60%. Ya. Oleh karena itu dalam situasi seperti itu yang 60% tersebut karena tidak tahu, maka yang tergambar adalah yang konkret-konkret dihadapi oleh dia. Bansos, subsidi dan macam-macam semacam itu. Pak Jokowi bagi-bagi uang di mana-mana, ya kan? Itu yang gampang. Apalagi misalnya Pak Jokowi punya target bansos beras misalnya ya, untuk keluarga sekitar 20 juta keluarga. Kalau satu keluarga itu ada 3 pemilih rata-rata berarti 60 juta. 60 juta. Itu angka yang besar. Pak Jokowi punya uang itu. Ya. Uang kita, uang rakyat, uang saya bayar pajak gitu ya. Iya. Jadi
Menguasai dong, bukan punya. Bukan Tepat- punya, jadi ya, ya, menguasai uang itu. maksud saya ya itu. Jadi Pak Jokowi punya resources untuk semua itu. Dan Anda kalau berhadapan dengan Pak Jokowi artinya berhadapan dengan negara. Karena itu resource punya negara, punya kita sendiri sebenarnya kan gitu. Nah, jadi itu sumbernya, Bung Hersu ya. Jadi kalau kita melihat kenapa situasinya begini, Anda ceritakan tadi ada orang yang bunuh diri, orang yang macam-macam semacam itu gitu ya. Memang kita melihat, kalau tanya lagi pada masyarakat adalah bahwa bagaimana melihat ekonomi. Saya punya potret 5 tahun ya, waktu pemilu 2019 dibandingkan sekarang. 5 tahun potret kayak gitu. Tidak ada perbaikan, ya kan? Utang luar negeri makin banyak, Gini indeks juga meningkat gitu kan. Artinya ketimpangan makin besar, jumlah orang miskin juga membanyak dan seterusnya seperti itu. Nah oleh karena itu, sebenarnya situasi kebatinan masyarakat itu adalah tidak baik sebenarnya. Artinya masyarakat cukup susah dengan situasi ini, tapi kemudian tidak dimanifestasikan dalam tindakan politik. Tindakan politik itu misalnya mendukung. Harusnya dalam situasi seperti ini nggak akan milih orang yang didukung oleh Pak Jokowi. Kalau nggak milih Anies atau milih Ganjar, 2 di antara itu. Mungkin kalau mau bikin kontras banget, mungkin milih Anies. Kalau mau bikin kontras banget, karena yang paling kontras terhadap keadaan sekarang adalah Anies. Gitu. Tapi kenyataannya kok tidak. Gitu. Karena tadi ada silent 60% yang itu dipupuk dengan subsidi besar-besaran oleh pemerintah. Dari beras sampai pupuk, apapun itu dilakukan gitu ya. Dan itu adalah negara. Dan Pak Jokowi punya resources, punya jaringan, dan tidak, menurut saya cukup terang-terangan, tidak netral dalam pemilu ini. Ini menarik. Kita udah punya pemilu sejak 1999. Pak Habibie presidennya waktu itu. Dan dia saya kira secara politis punya kepentingan kalau jadi presiden lagi. Oke? Oleh karena itu punya kepentingan Golkar harus menang pada 99 kan? Logis kan? Lihat digitalnya, rekam digital Pak Habibie waktu itu. Tidak ada sesuatu yang aneh. Dan dia sangat sukses mengantarkan kita memasuki masa reformasi. Oke? Siapapun di dunia mengakui kehebatan Pak Habibie sumbangannya terhadap kita. Udah Pak Habibie. Kemudian kalau Pak Gus Dur tidak bisa kita minta pertanggungjawaban karena berhenti di tengah jalan. Sekarang minta pertanggungjawaban pada Ibu Mega. Ya? Zaman Ibu Mega juga sama. Bagus. Tidak ada rekam jejak digital Ibu Mega cawe-cawe. Padahal dia penguasa waktu itu, presiden. You know? Dia dikalahkan oleh SBY. Oke? Penantangnya. Kemudian SBY 2004. Masuk 2009. Juga tidak ada rekam jejaknya seperti Pak Jokowi sekarang ini. Dia relatif menjelang 2014 saya sangat tahu. Saya punya, mungkin disebut dia nggak beruntung atau enggak gitu ya. Bisa komunikasi secara langsung. Zamannya Pak Gatot masih aktif di tentara waktu itu, di Kasad. Mendengarkan gitu loh. Bagaimana sikap Pak SBY waktu itu tentang pemilu. Dia sangat ingin mengantarkan transisi dari dia itu dengan damai dan dengan baik. Pemilu tentu saja tidak sempurna, banyak kekurangan di sana sini, tapi dibanding sekarang jauh lebih baik. Dan bagaimana misalnya Pak SBY menyambut Pak Jokowi di istana, mengantarkannya pulang dan seterusnya, itu kan tata krama yang baru yang dibangun oleh Pak SBY. Nah, demikian juga Pak Jokowi 2019. Mungkin di sana sini ada kekurangan, tapi relatif negara itu relatif netral terhadap politik partisan. Pak Gatot menjabat waktu itu sebagai panglima, ya kan. Jadi saya melihat bahwa ini gejala yang betul-betul baru, unpredictable, gitu ya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Jadi kita punya presiden, pemilu kita bisa dijalankan dengan baik. Negara netral, aparatur negara netral, tidak berpihak, tentu saja punya hak masing-masing Pak Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi punya
punya keinginan terhadap calon tertentu, wajar saja. Tapi tidak boleh dikatakan secara terbuka, apalagi mobilisasi, apalagi kampanye, apalagi bagi-bagi uang di lapangan dan seterusnya oleh dilakukan oleh seorang presiden. Nah itu, jadi menurut saya ini luar biasa gitu ya, udah luar biasa. Hampir semua segmen negara dari KPU, saya anggap KPU kan lembaga negara gitu ya. Bawaslu juga lembaga negara, Mahkamah Konstitusi lembaga negara, semua lembaga negara. TNI pun menurut hipotesis saya adalah juga sudah digunakan dan sudah disimpangkan gitu. Sudah disalahgunakan gitu oleh kekuasaan. Polisi juga demikian. Pemda menurut saya apalagi itu semuanya sekarang hampir semuanya diangkat oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri gitu ya. Tentu saja di bawah kontrol dia semuanya. Gitu. Nah apalagi sampai aparat desa gitu ya dimobilisasi. Jadi semuanya sudah berada dalam genggamannya, kira-kira gitu. Dan dia punya resource yang sangat banyak. Oleh karena itu saya tidak melihat peluang pemilu kita jurdil. Jadi sudah terjadi semacam penyimpangan secara sistematik, masif dan struktur untuk membuat pemilu kita ini tidak berintegritas, tidak jurdil. Kira-kira kayak begitu. Nah, oleh karena itu pemilu akan terjadi tanggal 14 nanti, bulan depan gitu ya. Tapi itu hanya laporan dari akumulasi kecurangan yang dilakukan selama ini. Oleh karena itu saya melihat pemilu yang akan datang, dilihat dari perspektif pemilu yang bersih, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau tidak dimakzulkan ini itu satu cara yang ini. Kalau Anda berharap pada KPU, pada Bawaslu, pada pengawas siapapun aparatur negara supaya netral dan seterusnya secara normatif ngomong gitu nggak didengar. Gitu ya. Karena apa? Karena panglimanya negeri ini orang yang paling berkuasa negara ini perilakunya seperti itu. You know? Itu yang saya sebut sebagai sistematik, masif dan terstruktur sampai aparat desa mengikuti itu. Nah oleh karena itu ada orang yang bilang berbahaya pemakzulan itu, bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan, bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun pemakzulan belum selesai tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhentikan bisa dimasukkan ke penjara. Jadi itu menurut saya cara yang paling sistematik untuk menjaga dan mengembalikan integritas pemilu kita 2024 ini. Gitu Bung Hersu. Jadi kalau cuman terus berjalan seperti bisnis as usual gitu bilang begitu ya, itu nggak ada cerita ya pemilu ini akan dimenangkan oleh oposisi atau kelompok yang lain gitu. Bukan soal menang dan kalah bagi saya. Bahwa sekarang udah terjadi satu akumulasi kecurangan yang sistematik, masif dan terstruktur yang dilakukan oleh negara. Tidak ada agen apapun atau kelompok apapun dalam masyarakat kita yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Kecuali negara. Karena negara punya resources untuk melakukan semua itu. Nah, oleh karena itu seperti saya tadi katakan Bung Hersu, tanggal 14 kita hanya menyaksikan akumulasi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara sistematik tadi. Nah oleh karena itu dari sekarang, kalau Anda tidak melakukan pengawasan terhadap Jokowi secara langsung, pengawasan yang paling sistematik adalah minta menggunakan hak interpelasi dan menggunakan hak angket, gitu ya, oleh DPR. Nah itu yang jadi persoalan sekarang. Apakah bisa DPR melakukan itu? Sementara banyak sekali orang di DPR sudah disandra. Iya betul. Nah itu yang sistematik juga, gitu. Tapi kita harus suarakan itu. Siapa tahu ada di sana. Di antara orang-orang yang gila di DPR itu masih ada yang waras, gitu ya. Kita butuh 30%, gitu ya, untuk mendapatkan dukungan
sebagai proses, saya sebut lagi proses impeachment terhadap Jokowi. Itulah cara kita mengawasi dan mengamankan integritas pemilu yang akan kita lakukan 2024 ini, Bung Hersu. Oke, ini luar biasa ini Profesor Saiful Mujani ya. Cara mendekatnya ini langsung pada pokok persoalannya begitu ya. Mother of evilnya gitu ya. Obatnya juga ada kan? Oke, apa itu? Solusinya juga ada. Oke, nanti kita ngomongin solusinya ya. Sekarang kita pindah dulu ke Kang Ubed. Silakan Kang Ubed, pakai mic-nya itu. Ya, ini temanya menarik sebenarnya Mas, karena bicara soal situasi sosial dan kebatinan masyarakat. Kalau dalam perspektif sosiologi politik itu kan melihat dua area. Pertama area sosialnya, masyarakatnya, lalu ada area politiknya, struktur yang tadi disebut oleh Prof. Paulus sebagai struktural itu. Kalau kita lihat di area masyarakat, sebetulnya masyarakat kita itu suasana kebatinan sosialnya itu adalah harap-harap cemas. Ada keinginan untuk melakukan menyelamatkan negara, perubahan besar begitu, tetapi ada kecemasan karena melihat fakta empirik dinamika sosial dan politik yang mengerikan, yang tadi oleh Prof. Saiful Mujani disebut sebagai ada semacam kecurangan yang sistematis dan masif dalam arena politiknya. Mengapa kemudian masyarakat cemas? Kita lihat dari fakta. Misalnya, angka bunuh diri masyarakat kita itu dalam 3 tahun naiknya ngeri. Tahun 2021 itu angka bunuh diri masyarakat kita itu sekitar 600 dalam 1 tahun. 600 orang, kurang lebih. Kemudian tahun 2022 itu sekitar 900. Kemudian tahun lalu, Desember sampai Desember, itu sekitar 1.200 lebih. Dalam 2 tahun itu 100%. 100%. Jadi artinya kalau angka bunuh diri ini kemudian makin naik, berarti ada problem sosial yang sangat sistematis yang mereka. Dan datanya menunjukkan bahwa mengapa mereka bunuh diri? Ternyata beban ekonomi dan beban sosial yang mereka hadapi. Dan ternyata angka bunuh diri terbanyak, maaf saya sebutkan di Jawa Tengah, sekitar 300-an lebih. Jawa Tengah? Di Jawa Tengah. Jadi saya melihat ini situasi sosial yang mengerikan sebetulnya. Kalau lihat tren angka bunuh diri setiap tahun naik sampai 100% lebih. Itu kan angka yang mengerikan Mas. Ini apa, kalau Jawa Tengah ini Anda menyebut apa kaitannya dengan kemiskinan ya saya kira? Iya, tapi ini angka bunuh diri ya. Iya, iya. Angka bunuh diri. Jadi kalau kita lihat dari data itu saja, sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat kita berada pada situasi yang cemas. Dan problemnya negara tidak hadir di situ. Secara serius, bagaimana mengelola masyarakat untuk tidak menimbulkan bunuh diri misalnya. Kemudian di saat yang sama, kenapa masyarakat kita cemas? Karena masyarakat dipertontonkan dengan gap sosial yang vulgar. Misalnya dalam 20 tahun ternyata tidak berubah Mas. Sekarang makin parah. 10% orang menguasai hampir 70% aset. Dan 50% orang Indonesia hanya menguasai 5% aset. Ngeri. Jadi situasi sosial yang mereka ekspresikan sampai bunuh diri yang terus bertambah, kemudian mereka dipertontonkan dengan ketimpangan yang luar biasa. Dalam 5 tahun terakhir ini makin menonjol situasinya. Saya melihatnya ini adalah satu kecemasan kolektif sebetulnya. Satu kecemasan kolektif yang muncul di arena publik. Tanda-tandanya ada. Saya sebenarnya ini silent majority sebetulnya. Masyarakat cemas. Dari mana lagi kita bisa melihat misalnya? Ternyata kalau kita menggunakan klasifikasi sosiologis itu kan ada dalam masyarakat itu ada upper class, middle class, ada lower class. Di lower class itu jumlahnya lebih besar daripada middle class. Kalau upper class kan memang sedikit ya. Saya lihat di middle class saja misalnya. Di kelas menengah itu jumlahnya kelas menengah Indonesia ada sekitar 52 juta. Tapi jarang orang yang mendalami bahwa
ada posisinya itu antara lower class dan middle class. Ini adalah masyarakat rentan secara sosial ekonomi. Itu jumlahnya lebih banyak, sekitar 115 juta orang. Jadi kalau masyarakat rentan yang posisi kelasnya antara middle class dengan lower class yang 115 juta, ditambah dengan middle class yang 52 juta, ditambah lagi tren ekonomi dan dampak COVID yang masih belum sembuh, saya melihatnya terjadi pergeseran yang mereka yang tadinya middle class turun ke masyarakat rentan dan yang masyarakat rentan turun ke miskin. Itu data yang sifatnya kuantitatif. Jadi bayangkan kalau makin didalami dengan data yang lebih kualitatif, makin luar biasa. Kita banyak menemukan misalnya sekarang fenomena orang makan cuma sehari sekali. Kita banyak menemukan misalnya orang sekarang banyak yang bekerja informal. Kita banyak menemukan sekarang anak-anak muda kerja kontrak. Ada yang kontrak setahun, ada yang kontrak 5 bulan, 6 bulan, dievaluasi di PHK, tanpa pesangon dan seterusnya. Ini makin banyak. Nah, jadi kalau lihat secara sosiologis, ini sedang mengalami kecemasan masyarakat. Dari sisi sosial, ekonomi. Nah kecemasan ini makin parah karena di saat yang sama performa politiknya buruk. Kan itu. Jadi bayangkan nih, masyarakat sudah situasinya seperti itu, lalu performa politiknya buruk. Apa performa politik buruk itu? Misalnya korupsi yang merajalela, dengan indeks yang cuma 34 itu, dan seterusnya lah. Saya sering bicara soal korupsi ini, karena indeks korupsi yang 34 itu angkanya merah-merah banget. Itu artinya memang di mana-mana korupsi. Lebih parah kemudian, performa politik kita itu makin buruk ketika peristiwa Mahkamah Konstitusi yang tadi disebutkan oleh Prof. Saiful Mujani. Nggak tahu malu, nggak ada perasaan malunya, mengobok-obok mahkamah terhormat. Ini rusak. Maka saya mengamati dari sisi masyarakat yang sedang cemas, di saat yang sama, tadi dengan data-data yang tadi saya sebutkan ya, ini kalau makin detail melihat datanya lebih ngeri lagi karena makin mendalami kemiskinan secara kualitatif, baik kemiskinan kultural maupun kemiskinan struktural itu makin luar biasa. Di saat yang sama politiknya performanya buruk. Di saat yang sama kontestasi politik kita terlihat menunjukkan praktek-praktek politik curang. Dengan money politik yang sangat vulgar misalnya, dan seterusnya. Kalau kemudian pemilu curang, ini sudah ada riset, sudah ada penelitian yang dilakukan oleh pemuda ICMI yang beberapa hari ini dibahas, itu kan sampai kemudian muncul satu pandangan publik bahwa jika pemilu curang, 85% lebih masyarakat meyakini ini akan terjadi satu situasi buruk bagi Indonesia. Yang dalam terminologi geopolitik disebut atau politik disebut sebagai disintegrasi bangsa. Ini ngeri situasi ini menurut saya. Maka situasi yang secara sosiologis sedemikian prihatin kita, lalu secara politik kita juga lihat performanya buruk, dan muncul kekhawatiran. Jadi kalau dalam terminologi agama disebut perpaduan antara roja wal khauf, kira-kira gitu Mas. Jadi ada sedikit harapan, ada orang sudah mulai keinginan adanya perubahan, adanya perbaikan republik ini. Tapi mereka khawatir karena ternyata yang terjadi bukan harapan penyelamatan itu. Yang terjadi adalah kecurangan sistemik dan mereka sudah merasa berkuasa dan merasa menang. Orang-orang yang tadi disebut sebagai dinasti politik dan lain-lain itu. Jadi saya termasuk ya sosiolog politik yang mengkhawatirkan situasi ini. Kalau kemudian pemerintah makin bersekongkol dengan kekuatan-kekuatan politik dan lain-lainnya yang tadi disebut sebagai resources kekuasaan dengan melakukan kecurangan sistemik, saya meyakini ini akan ada satu ledakan sosial yang justru menimbulkan situasi yang bisa mengerikan, bisa juga menjadi momentum untuk melakukan satu upaya perbaikan bangsa yang lebih radikal.
Saya kira itu Mas Hersu catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini melengkapi ya yang disampaikan oleh Kang Ubed ini sebagai Prof. Saiful Munjadi kan bilang bahwa ini jelas akan ada pemilu TSM terstruktur apa yang curangnya TSM begitu, dan cara yang paling itu langsung aja pamungkasnya adalah harus dimakzulkan kan begitu. Nah satu sisi kalau itu tidak terjadi dan kemudian pemilu tetap berjalan seperti normal, tesisnya dari Kang Ubed tadi akan terjadi ledakan sosial yang luar biasa, disintegrasi yang luar biasa. Tapi gini, mumpung ketemu sama Profesor Saiful Munjadi, saya mau tanya kan, ini lembaga-lembaga survei ini kan selalu menyatakan bahwa tingkat approval ratingnya, kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu sangat tinggi, 80% dan sebagainya. Tetapi begitu didalami, itu kan yang muncul angka bahwa ketika ditanya apakah kehidupan makin sulit, mereka menyatakan makin sulit. Ketika apakah mencari pekerjaan itu makin sulit, juga mencari pekerjaan makin sulit. Bagaimana kita menjelaskan itu? Di satu sisi mereka puas, sangat tinggi sekali, bahkan saya kira mungkin ini approval rating tertinggi dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain. Tapi kok mereka sendiri juga menghadapi realitas yang menurut mereka memang hidup mereka tambah sulit. Bagaimana menjelaskan suasana kebatinan publik ini? Approval rating yang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden atau pemerintah begitu yang cukup tinggi, itu kan terutama kinerja presiden itu kan faktornya banyak, gitu ya, bukan hanya ekonomi, ya, bukan hanya faktor-faktor yang kita sebut objektif tadi, gitu, yang dirasakan oleh masyarakat. Apalagi persoalan-persoalan itu direspon secara instan dengan program-program sosial tadi, seperti yang Anda katakan dari awal tadi, ya, subsidi, macam-macam subsidi banyak sekali. Walaupun itu dapat hutang misalnya gitu ya, jumlah hutang kita mungkin banyak gitu ya. Nah, jadi itu kan tidak bisa dipisahkan juga untuk kebutuhan sosial semacam itu. Jadi secara psikologis gitu ya, secara psikologis ini penjelasannya kenapa tingkat kepuasan pada Pak Jokowi itu tinggi. Pertama adalah well informed citizennya itu kecil. Lagi-lagi di situ persoalannya ya. Sumbernya di situ, memang intinya di situ. Oleh karena itu, saya sering memberi masukan pada teman-teman yang melakukan survei approval rating dan seterusnya kayak begitu, adalah bahwa tanyalah sesuatu kepada orang yang ngerti, gitu ya. Orang yang tidak ngerti jangan ditanya dong. Dia akan jawab. Nggak menggambarkan situasinya dong kalau kemudian kepada orang yang nggak ngerti. Ya persis. Jadi oleh karena itu tadi ya seperti saya tanya MK gitu ya. Misalnya apakah Anda ngikuti berita bahwa MK meloloskan permohonan ini bla 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 kayak gitu ya. Dia bilang tidak. Mayoritas 60% kan tidak. Yang 40% iya gitu ya. Dari yang 40% kita tanya lagi, apakah keputusan dibuat MK itu adil atau tidak adil? Mayoritas mengatakan tidak adil. Kan jelas gitu ya. Jadi dia bisa beropini itu karena punya informasi yang benar. Bagaimana Anda mengharapkan untuk menilai seorang presiden? Kan rumit sekali. Kinerja presiden itu apanya yang harus saya nilai kan gitu loh. Pasti aspek psikologisnya yang akan keluar. Kan tahu minimal tahu Pak Jokowi, ya Pak Jokowi presiden saya. Walaupun dia pendidikannya nggak tamat SD, tahulah bahwa Pak Jokowi itu presiden, you know. Kecenderungan psikologisnya adalah bahwa Pak Jokowi tidak melakukan tindakan-tindakan yang kasar, misalnya melakukan kekerasan secara harfiah kayak begitu kan tidak gitu. Dan memberikan subsidi gitu kan, yang cukup banyak kan kira-kira kayak begitu. Orangnya cukup untuk ukuran masyarakat kita cukup ramah, ya kan gitu ya. Dibanding saya mungkin. Gue banget lah gitu ya. Jokowi ada kita itu cocok banget gitu ya. Itu cocok gitu ya waktu itu. Oleh karena itu angka itu harus dibacanya seperti itu, Bung Hersu ya. Saya polster dan ilmunya di situ gitu ya. Jadi harus membaca itu. Oleh karena itu beda dengan di Amerika. Kalau Anda tanya approval rating, itu selalu di bawah 50%. Karena orang sangat kritis, punya informasi mana ada sih pemerintah yang sempurna, gitu kan. Gitu loh. Nah itu juga demikian di sini. Di sini kita harus diskon soal itu. Ya. Nah kalau Anda mau korelasikan tadi bagaimana penilaian terhadap utang, bagaimana penilaian terhadap Gini Index gitu ya,
Bagaimana penilaian terhadap apakah kondisi ekonomi nasional kita membaik atau memburuk dan seterusnya kayak begitu. Ya. Angka-angka itu yang dipakai sama kita. Tapi untuk itu menjelaskan. kan terlalu sophisticated itu. Itulah sebabnya makanya kita tidak bisa menanyakan semua hal kepada semua orang. Ya. You know. Makanya untuk menilai misalnya demokrasi ya. Saya cenderung kalau ditanya bagaimana kinerja demokrasi kita sekarang. Kalau tanya pada masyarakat, baik Pak. Pasti jawabannya begitu. Karena dia tidak tahu apa yang diomongin dengan demokrasi. You know? Tapi kalau ditanya kemana saya, nah ini biasa digunakan oleh lembaga riset internasional. Salah satu yang canggih adalah Variety of Democracy. Itu para ahli demokrasi dunia ngumpul di situ. Nah, kebetulan saya beruntung ikut penasehatnya di situ. Yang ditanya itu adalah orang yang well informed tentang politik di sebuah negara. Gitu ya. Oleh karena itu tidak harus tanya semua orang. Tanya orang yang ngerti masalahnya, kira-kira begitu. Kayak ekonom ditanya bagaimana pertumbuhan ekonomi sekian-sekian kan nggak nanya sama masyarakat di pasar. Ya kan? Tanyanya pada ekonom misalnya. Oleh karena itu untuk ini, untuk demokrasi misalnya kita lihat sejak Pak Jokowi jadi presiden 2014 sampai sekarang dari berbagai aspek demokrasi mengalami penurunan yang luar biasa. Termasuk demokrasi elektoralnya. Salah satu komponen dari demokrasi elektoral adalah integritas pemilu. Pemilu yang clean, yang bersih gitu ya. Itu dilihat bukan hanya waktu kita melakukan pencoblosan, tapi dari prosesnya bagaimana KPU bekerja, bagaimana Bawaslu bekerja, dan seterusnya dan seterusnya. Sayangnya angka itu baru sampai pada analisis pada tahun 2022, gitu ya. Pada tahun 2022, 21, 20 peristiwa politik yang terlalu buruk dilihat oleh mata kita kan tidak terlalu dibanding 2023. Ya. Oke. Oleh karena itu saya punya hipotesis nanti tahun depan gitu ya atau pertengahan tahun ini akan keluar evaluasi terhadap kondisi kita 2023. Dugaan saya kita akan makin nyungsep gitu ya. Kondisi demokrasi kita. Mungkin kita udah masuk ke dalam kondisi yang masuk otokrasi istilahnya atau otoritarianisme kira-kira kayak begitu. Nah ukurannya apa? Simpel saja misalnya bagaimana peran KPU, bagaimana peran Bawaslu dan seterusnya. Udah ribuan kasus diperiksa oleh Bawaslu dan itu nggak jalan gitu loh. Oke? Jadi dilihat dari aspek itu aja. Bagaimana netralitas aparatur negara. Udah jelas sekali gitu ya. Bagaimana polisi terlibat, laporan di media kita ikutin tiap hari kayak begitu, keanehan-keanehan terjadi pada tahun sepanjang 2023, Bung Hersu gitu ya. Jadi saya melihat bahwa kalau kita pemilu itu sangat penting dan orang harus paham bahwa nasib bangsa ini 5 tahun ke depan itu ditentukan dari pemilu. Ya. Kalau pemilunya tidak berintegritas, negara kita dalam 5 tahun ke depan itu tidak berintegritas juga, kira-kira kayak begitu. Ya. Okay? Presiden yang kita pilih, anggota DPR yang kita pilih tidak berintegritas, karena prosedurnya tidak berintegritas. Oleh karena itu kita sangat berkepentingan pemilu kita ini berintegritas. Salah satu kunci untuk membuat itu berintegritas adalah kita harus membebaskan pemilu dari Pak Jokowi. Itu dengan cara mengawasinya, kuncinya ada di situ. Menurut saya. Ya. Ini Profesor Muzani sampai konklusinya ini udah langsung gitu. Nggak apa-apa. Tapi saya terusin dulu ini, rasa penasaran sedikit ya Prof. Ini dampaknya. Kan satu sekarang ini kalau gitu saya boleh tanya apakah berarti sebenarnya approval rating itu sengaja digunakan untuk memberikan justifikasi atau legitimasi kepada Pak Jokowi. Dan ini tentu ada kaitannya kemarin ketika dia ingin memperpanjang masa jabatannya ya. Yang kedua kalau dikaitkan dengan situasi sekarang kan Anda tadi menyatakan bahwa kalau mau survei tanya pada orang yang ngerti kan gitu. Tetapi kan ketika nanti pemilu itu kan orang yang 60% nggak ngerti tadi juga ikut mencoblos dan suara mereka itu sama dengan suara Anda yang seorang profesor politik kan begitu. Persis. Jadi itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Okay. Nyoblos itu simpel. Okay? Tidak perlu canggih Anda memahami sesuatu yang jadi sebab Anda memilih A. Ya. Memilih Anies, memilih Ganjar atau memilih Pak Prabowo. Ya. Tidak perlu canggih-canggih gitu. Cukup dikasih uang 50.000 udah selesai. Kan gitu loh. Ya.
Tapi kalau ditanya bagaimana kinerja Pak Jokowi, wah itu lain lagi ceritanya, Bung, gitu ya. Nah oleh karena itu, tapi tidak salah, cuma harus hati-hati membacanya, gitu ya. Bahwa Anda menanyakan kinerja pemerintah, kinerja presiden pada orang yang tidak ngerti, gitu ya. Kita akan dapat datanya AEO kayak begitu ya. Yang dia tidak ngerti masa tapi ngomong ya bagus gitu kan. Jadi yang 80% itu data AEO itu ya? AEO itu gitu ya. Maksud saya Oke. sebagian ya itu. Ya. Itu adalah gambaran objektif Ya. masyarakat kita ya begitu. Tidak salah. Ya. Kita menanya pada mereka bahwa mereka tidak well informed person Oke. sehingga kondisi sekarang pun dianggap positif. Ya. Itu fakta. Oke. Gitu ya, bahwa ada 80% orang yang approval rating pada Pak Jokowi-nya bagus, itu fakta. Gitu ya. Ya. Dan saya tidak argue dengan teman-teman ini, cuma bagaimana memahami yang 80% itu sesungguhnya gitu. Anda harus diskon besar-besaran di situ. Gitu. Ya. Nah itu satu. Kedua, tapi juga menjelaskan dalam beberapa hal walaupun tidak mayoritas. Karena kalau 80% itu diterjemahkan secara full sebagai dukungan terhadap Pak Jokowi dan Pak Jokowi mendukung Prabowo, Enggak yang milih juga. Prabowo harus 80% juga, tapi kan enggak. Ya. Setidaknya belum 50% kan begitu lah sampai hari ini. Itu artinya apa? Ada sesuatu di situ. Yang faktor yang membuat orang milih itu bukan hanya karena faktor Pak Jokowi, tapi jelas bahwa orang mendukung Prabowo itu karena Pak Jokowi. Ini pemilu Pak Jokowi, bukan pemilu Prabowo. Ya. Jadi Anies sama Ganjar itu berhadapan dengan Pak Jokowi, bukan dengan Prabowo. Prabowo udah lewat sebenarnya gitu. Tapi karena Pak Jokowi masuk dengan kekuatan yang 10 tahun ini gitu ya, dengan segala plus minus tersebut, tapi kebanyakan masyarakat di lapisan bawah menyukai Pak Jokowi, harus diakui itu secara objektif. Ya. Itu yang terjadi. Dan karena mereka umumnya tidak well informed person atau citizen tersebut gitu. Itu sebabnya. Jadi oleh karena itu bukannya menanya kepada orang yang tidak well informed tidak penting, tapi minimal itu menggambarkan secara objektif beginilah. Gitu. Ya. Masyarakat kita melihat penguasanya ada masalah seperti ini, ada MK seperti ini tidak tahu, gitu kan. Tapi mereka punya hak untuk milih. Betul. Hak saya dengan hak beliau yang tidak tamat SD sama, nilainya cuma 1, gitu kan. Betul ya. Karena itu simpel kalau memilih gitu loh. Dan itu soal mobilisasi. Ya. Sekarang saya dengar calon-calon itu punya kesulitan untuk mobilisasi pemilih. Ya, betul. Karena mereka tidak punya resources. Resource-nya udah dimonopoli oleh negara, gitu kan. Biasanya resource itu datangnya kan dari orang-orang kaya. Ya. Orang kaya takut membantu Anies maupun membantu Ganjar gitu. Iya kan? Karena takut diperlakukan yang tidak diinginkan oleh negara. Dan itu wajar aja. Dan itu artinya kita udah berada pada titik otoritarian atau negara otokratik. Ya. Oke. Nah, ini serem ini ya. Situasinya serem ya. Jadi pokoknya kalau kalkulasi manusia gitu ya, ya nggak mungkin dimenangkan oleh lawan dengan Pak Jokowi itu dalam situasi ini karena dia menggunakan. Nah pertanyaan berikutnya, apakah bisa saya simpulkan atau kita simpulkan persisnya dengan dari statement Anda tadi, sebenarnya Pak Prabowo itu hanya digunakan sebagai bridging, jembatan untuk Pak Jokowi sendiri melanggengkan kekuasaan dan dalam hal ini adalah Gibran. Ya. Kalau itu kedua-duanya lah ya. Kedua-duanya. Nah, Prabowo sangat ingin jadi presiden tentu saja. Oh, sama-sama menikmati lah itu ya. Sama-sama punya kepentingan dalam hal ini. Jadi menurut saya tidak bisa dikatakan Pak Prabowo itu digunakan, siapa menggunakan siapa itu kan dalam hal ini tidak berlaku gitu ya. Gibran punya kepentingan ingin jadi wakil presiden jelas gitu ya. Pak Jokowi ingin anaknya jadi wakil presiden jelas gitu ya. Itu nggak bisa ditutupi lagi. Pak Prabowo udah berulang-ulang nyalon gitu ya, dan sekarang kesempatan ada orang yang mau membantunya, dan itu adalah kesempatan. Menurut saya kedua-duanya berkepentingan untuk memenangkan pilpres ini, dan sampai hari ini setidaknya saya tidak tahu apakah akan 1 atau 2 putaran itu soal yang lain lagi, tapi sampai hari ini Pak Prabowo sangat powerful menurut saya, dukungan massa terhadap Prabowo sangat kuat. Karena tadi sangat jelas Pak Prabowo itu jadi kuat itu karena di belakangnya ada Pak Jokowi. Itu trennya jelas sekali. Makin jelas Pak Jokowi mendukung Prabowo, maka dukungan rakyat terhadap Pak Prabowo semakin kuat.
Begitu misalnya ada saat di mana Pak Jokowi tidak jelas kepada siapa, itu jadi kabur kembali. Nah sekarang tidak ada momen-momen yang tidak jelas itu menurut saya. Udah sangat eksplisit berada di belakang Pak Prabowo. Karena itu kemudian Anda tadi langsung konklusinya ya Pak Jokowi itu harus dimaksudkan itu ya. Itu alasannya kenapa mesti dilakukan langkah itu ya? Bukan soal untuk mencegah Pak Prabowo berkuasa, bukan soal itu. Tapi lagi-lagi ini soal integritas pemilu. Karena apa? Yang saya khawatir misalnya ada pemilu 2014 gitu ya. Ketika Pak Jokowi waktu itu presiden Pak SBY gitu ya. Pak SBY kebetulan partainya waktu itu tidak bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Jokowi. Saya tahu Pak SBY ingin mendukung Pak Jokowi waktu itu. Tapi itu tidak terjadi. Tapi tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan Pak SBY menggunakan negara untuk mendukung Prabowo waktu itu. Ya kan? Relatif netral waktu itu. Nah, oleh karena itu justru Pak Jokowi kemudian yang itu adalah oposisi partainya PDI Perjuangan terhadap Pak SBY gitu ya, memenangkan Pilpres waktu itu. Itu indah menurut saya. Itu legitimate waktu itu, pemilunya punya integritas sehingga kemudian situasi politik bisa terjaga. Yang saya takut adalah dengan kekisruhan dalam proses ini, setidaknya sepanjang 2023 ini, orang kemudian menjadi tidak percaya pada hasil pemilu. Walaupun jumlahnya tidak mayoritas, tapi orang 45% atau 40% itu kan banyak dari total pemilih, ya kan? Itu banyak. Orang bikin keributan itu nggak perlu 40%. Cukup 1 juta aja di Jakarta turun ke jalan, bakar-bakaran ribut. Itu yang aku takut. Karena orang tidak percaya pada hasil pemilu, maka solusinya adalah ribut. Itu akan kemana-mana. Ya risikonya gitu. Itu yang saya, oleh karena itu untuk menyelamatkan negeri ini adalah kuncinya dalam waktu yang dekat ini adalah menyelamatkan pemilu. Bagaimana caranya pemilu ini bisa dipercaya hasilnya. Oleh karena itu sumber-sumber yang bisa menciptakan ketidakpercayaan harus dijauhkan dari pemilu. Itu Bung Hersu. Kalau pemilu mau jujur dan fair, itu pemilu tanpa Jokowi. Itu ya, pemilu itu harus seperti itu ya. Ini sedikit menyimpang dengar cerita dari beliau. Saya jadi membayangkan Pak SBY itu kok jadi semacam ironi atau bahkan tragedi gitu. Dulu beliau bagaimana sikapnya seperti itu dan terakhir ini harus mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Ini kan ironi dan tragedi. Kang Obed, Anda silakan menambah ini karena akhirnya kesimpulannya juga sama. Anda kan khawatir ada ledakan gitu tadi. Dan Profesor Said Mulyadi juga menyatakan itu potensinya ada gitu ya. Iya, saya kira saya tadi tertarik untuk dari kesimpulan Prof. Saiful bahwa mengapa kemudian tingkat kepuasan masyarakat ke Jokowi itu hampir kurang lebih 80% dan disimpulkan bahwa karena masyarakat kita masih terlalu banyak yang nggak well informed terhadap informasi politik, kebijakan-kebijakan ekonomi dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, kira-kira di diskon berapa dari 80% itu kan? Saya langsung ingat data bahwa ternyata masyarakat kita ini, maaf saya sebutkan, 60% itu lulusan SMP. 60% ya? 60% lebih. Jadi kalau biasa yang tingkat pendidikannya rendah itu kan cara berpikirnya subjektif. Jadi dengan data itu maka 80% itu dikurangi 60%. Jadi yang puas pada presiden itu 20% mas sebetulnya. Kira-kira begitu. Jadi sangat rendah sebetulnya. Ya tapi problemnya saya membayangkan tadi ketika Anda nyebut 60% itu SMP dan situasinya seperti ini. Jadi kalau pemilu kita mau bagus ya harus tingkat pendidikan itu dinaikkan sangat tinggi dan itu berarti masih lama dong. Panjang. Ya, panjang sekali prosesnya. Jadi mengapa survei-survei kemudian ternyata misalnya elektabilitas Prabowo masih di atas meskipun di bawah 40 ya. Atau di bawah 50, ya karena faktor itu diantaranya. Banyak pemilih kita yang pemilih irasional, pemilih yang subjektif. Sehingga, nah di saat yang sama kemudian proses-proses sosial yang lain kan terjadi. Banyak masyarakat mulai gelisah dan seterusnya karena melihat praktek-praktek sistematis di level sampai kepala desa diancam misalnya.
RW, RT, bahkan di tingkat KPPS misalnya sudah mulai itu ada tanda-tanda seperti itu. Itu kan menimbulkan kegelisahan, Mas. Jadi kalau kemudian kita dalami, saya meyakini ya pemilu ini akan terjadi sesuatu yang mungkin ya situasi sosial yang bisa jadi agak anomis itu. Kalau kita menggunakan perspektifnya Sosial unrest lah tadi. iya kira-kira begitu. Jadi nah kalau kemudian kita lebih dalam lagi, bagaimana agar tidak terjadi ledakan sosial itu? Kan itu. Maka kita harus cari faktor-faktornya. Apa faktor penyebab yang menimbulkan itu akan terjadi? Kan itu. Faktornya adalah selain faktor sosiologis tadi ya, ekonomi dan lain-lain, kemarahan masyarakat itu biasanya muncul karena ada ketidakpercayaan. Ini secara sosiologis tadi bisa lihat perspektifnya Durkheim, perspektifnya Weber dan lain-lain. Ketidakpercayaan itu kemudian menimbulkan satu situasi psikologi sosial yang melawan misalnya. Situasinya menjadi tidak lagi pakai aturan gitu. Nah, kalau situasi itu yang terjadi, faktornya apa? Nah, pertanyaannya siapa yang menimbulkan ketidakpercayaan itu? Kan itu. Siapa yang menimbulkan ketidakpercayaan publik itu? Kalau dituntun, maka adalah kekuasaan. Karena kekuasaan yang memiliki banyak resources yang menciptakan ketidakpercayaan publik itu. Nah, kalau sampai pada kekuasaan, pertanyaan siapa yang berkuasa saat ini? Ya Joko Widodo. Jadi faktor Joko Widodo adalah faktor penting untuk diselesaikan agar muncul kepercayaan publik pada pemilu yang berintegritas. Karena apalagi kemarin tuh debat presiden komentar, itu saya aneh tuh. Komentar Diubah formatnya. Iya, ini kok debat kok jadi serangan personal gitu ya. Tidak substantif. Saya kira apa kepentingan presiden mengomentari debat? Debat itu kan ruang demokrasi yang diciptakan melalui sebuah proses formal politik elektoral. Dan debat di situ adalah ruang terbuka untuk saling mengkritik dan seterusnya. Jadi dari respon presiden yang mengatakan bahwa itu ada serangan personal, menurut saya itu ada salah satu bukti empirik bahwa presiden memang cawe-cawe. Nah, karena faktornya di situ, saya kira rasional, Prof. Kalau kemudian pemilu tanpa Jokowi itu menjadi agenda penting. Tinggal bagaimana elit politik bekerja secara halus agar kemudian rakyat diselamatkan, situasi sosial itu aman, pemilu berintegritas. Saya kira itu. Ya, lagi pula kan kemarin Pak Mahfud MD ketika ditemui oleh petisi 100 sudah menunjukkan tata cara pemakzulan kan sebenarnya. Saya kira itu edukasi publik ya. Iya. Kan kita hafal gayanya Prof Mahfud tuh ya. Iya. Makanya saya nggak kaget kalau ada media kemudian bilang bahwa judulnya begini, Profesor Mahfud MD bertemu petisi 100, Profesor Mahfud MD ajari tata cara memakzulkan Presiden Jokowi. Jadi bayangkan proses-proses atau isu pemakzulan sudah masuk ke ruang istana gitu. Iya. Dan itu bukan sembarangan menteri, itu Menko Polhukam, Mas. Menko Polhukam, Ya. tapi perlu dicatat dia adalah cawapres yang Cawapres berlawan juga. dengan Bapak Jokowi. Oke, baik. Silakan. Terima kasih. Kita buka kesempatan ya buat kalau ada yang mau nanya. Ayo silakan. Satu, siapa lagi? Satu orang dulu ya. Dua orang ya. Silakan sebutin namanya dan dari kampus mana dan kemudian pertanyaannya apa dan tujukan ke siapa ya. Silakan. Ini banyak mahasiswanya pada sungkan nih kelihatannya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zuri. Saya dari kampus Telkom University Bandung. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengutip dari judul diskusi politik kali ini adalah situasi sosial dan kebatinan. Tentunya kebatinan ini tidak jauh berkaitan dengan masalah hak pilih atau pilihan terhadap capres di pemilu nanti. Nah, dalam capres itu kita dalam pemilihan capres ini tentunya kita membandingkan berdasarkan faktor-faktor dan aspek yang ada. Salah satunya adalah debat, dan debat itu harus bersifat substansial tentunya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah
apakah kritik yang disampaikan oleh pasangan nomor 1 kemarin saat debat perihal kepemilikan tanah dan kinerja Menteri Pertahanan termasuk hal yang substansial, dan apakah selaras dengan tema debat, dan apakah tindakan tersebut tepat mengingat pasangan nomor 1 adalah seorang yang memainkan peran sebagai oposisi. Terima kasih. Ya, itu aja ya pertanyaan. Silakan berikutnya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Profesor dan Bapak. Yang ingin saya tanyakan Namanya adalah dulu. sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Habibur Rahman Nur Wahid. Saya dari kampus Unis Tangerang. Yang ingin saya tanyakan adalah Tangerang ya. ya, bagaimana cara menanggapi generasi Gen Z yang bingung akan pemilu dan pemilih golput? Oh, bingung dan golput ya gitu. Oke. Yang lain? Oh itu, satu lagi. Ya, tolong mic-nya diinginkan. Gimana ya? Sini ya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Agia dari Universitas Yupentek Indonesia. Yupentek Indonesia. Sebelumnya itu sekolah tinggi ilmu sosial dan politik. Sekarang baru naik status per November lalu. Jadi gini, saya mungkin menyikapi dengan kutipan yang di depan ini, situasi sosial dan kebatinan masyarakat jelang Pilpres 2024. Nampaknya harusnya sedikit ada tambahan. Apa itu? Bukan hanya masyarakat saja. Apa itu? Lembaga pemerintah pun ini sampai ngerasa kebatinan juga. Buktinya hari ini kawan-kawan di Lamongan yang sedang menyebarkan selebaran terkait pelanggaran HAM, pelaku pelanggar HAM dan lainnya. Lucunya untuk tingkatan Panwascam ini sampai menciduk dan menangkap. Panwaspan menangkap mahasiswa. Ini di Lamongan. Hari ini di Unisda. Oh, memang Panwas punya kewenangan menangkap ya? Mungkin ini ya cocok ini bicara tentang kebatinan saya rasa. Jadi berbicara tentang diskusi tadi seperti yang disampaikan oleh Prof dan Abang Da Ubed nampaknya sangat menyentuh. Jadi saya melihat bahwasanya kebetulan kawan-kawan di berbagai daerah juga ini sedang melaksanakan juga kurang lebih 198 kampus sedang menyebarkan secara serentak dimulai jam 11 tadi. Saya juga lupa bawa ininya tadi ke sini. Dari Apa isinya selebaran itu? kebetulan terkait dengan pelanggar HAM sih. Ya ketahuan siapa yang. Cocok lah tuh barang. Iya. Oke. Mungkin gini Prof. Tadi saya sedikit mengutip Prof. DPR paling tidak harus menggunakan haknya ya. Tadi sempat dikatakan bahwasanya anggota legislatifnya pun tersandra. Dan saya bingung istilah tersandra ini apa, tapi hampir rata-rata saya melihat justru anggota legislatif ini menikmati. Dan itu Jadi pun, bukan tersandra ya, mereka menikmati ya. Tersandra menikmati, saya juga bingung. Jadi konotasinya masih agak sedikit kurang jelas. Kalau bagi saya melihatnya sama begitu pun dalam diskusi-diskusi sebelumnya berbicara tentang ketua umum parpol dan lain-lain, ini semuanya pada bilang semua tersandra. Tersandra tapi mereka semua menikmati dengan kondisi yang ada. Agak sedikit aneh. Terus yang kedua, ini buat Abang Daubet, situasi hari ini adalah situasi yang cemas. Saya sepakat. Kenapa saya bilang sepakat? Seperti yang tadi terjadi, saya sebelum berangkat ke sini saya sempat disamperin juga Bang. Oke. Teman-teman dari Bawaslu, dari Intelkam juga, sampai nanya, ini selebaran mau disebar kemana? Karena saya menunggu kawan-kawan dan kita menuju acara ini, jadi teman-teman datang jam 12 lewat, saya juga mohon maaf tadi telat, ya karena memang saling tunggu jadi teman-teman, dan mungkin nanti insya Allah sore ini kita juga tetap akan terus sebarkan juga terkait kabar-kabar baik untuk masyarakat yang berada di Kota Tangerang. Mungkin apakah tepat dengan dibilang situasi ini hari cemas dengan kelembagaannya atau dengan individualnya? Mungkin kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Siapa duluan? Oke. Tentang debat,
mungkin pertanyaan calon presiden 01 Anies Baswedan terhadap Prabowo yang berkaitan dengan kepemilikannya atau ya kepemilikannya atas lahan di Kalimantan begitu. Menurut saya memang pertanyaan itu agak keluar dari topik. Menurut saya ya itu ada offside. Harusnya itu pada pembincangan tentang wakil presiden waktu itu tentang ekonomi gitu ya. Itu satu. Jadi dalam soal itu saya menilai 01 agak offside itu topiknya. Sama dengan waktu itu Gibran nanya soal lingkungan. Iya, ke Pak Mahfud itu juga offside gitu ya. Apalagi tidak sopan nanya pakai singkatan-singkatan yang tidak dimengerti oleh Google gitu. Jadi itu ada aspek itu ya. Nah, namun demikian harusnya itu dimanfaatkan dengan baik oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo udah cepat emosi reaksinya seperti itu, sehingga itu tidak sempat dikapitalisasi jadi sebuah kelemahan dari 01 harusnya kan gitu loh. Dengan dijelaskan duduk persoalannya atau apa kayak begitu. Dan itu tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, namun demikian mungkin itu cukup mengganggu situasi kebatinan Pak Prabowo malam. Iya, suasana kebatinan Pak Prabowo malam itu ya. Karena baru masuk ke ronde pertama udah langsung di-tag gitu ya. Dan itu terus berpengaruh pada ronde-ronde berikutnya, kira-kira kayak begitu. Nah itu. Jadi itu mungkin to some extent Anies agak nakal di situ. Tapi juga itu mungkin satu taktik untuk menguasai forum, kira-kira gitu loh. Pak Prabowo kan tidak cukup terlatih, biasa gitu ya, berhadapan dengan situasi yang seperti itu gitu loh. Beda dengan Pak Jenderal Gatot gitu ya, walaupun sama-sama tentara mungkin biasa diskusi kayak begitu gitu. Jadi ini agak lain gitu, marahnya dulu yang keluar gitu, emosinya dulu yang keluar. Nah itu satu mungkin tanggapan saya tentang itu. Yang kedua adalah apa tadi Gen Z ya, Gen Z yang cenderung apatis gitu ya, mungkin mau golput. Menurut saya golput hak gitu ya. Saya termasuk orang yang tidak haruslah semua orang menggunakan tidak wajib, pemilu itu tidak wajib. Kan tidak ada undang yang mewajibkan orang nyoblos gitu ya. Kalau Anda nggak mau nyoblos nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi alangkah baiknya kalau nyoblos karena Anda punya preferensi tertentu, jangan nggak absen gitu loh. Lepas dari itu benar dan tidak benar, mau milih siapa itu urusan kita masing-masing. Tapi minimal Anda ikut menentukan di situ gitu ya. Jadi kalau bisa, tapi tentu aja itu bukan kewajiban gitu ya. Tetap aja sebagai ini. Nah, klaim bahwa Gen Z itu pasif atau apatis kayak begitu, saya sih nggak setuju gitu ya. Fakta di ininya, di angka-angka yang saya teliti gitu. Jadi mereka cukup engage itu artinya dengan caranya mereka sendiri, tentu saja terlibat dengan situasi politik dan sebagainya kayak begitu. Jadi cuma mungkin bahasanya berbeda gitu, dengan bahasa politik generasi saya gitu ya, atau generasi yang lebih senior lagi. Nah tapi mengatakan bahwa mereka apatis, saya tidak melihat gejala itu gitu ya. Jadi gejala apatisme mereka mau, cuma masalahnya mungkin Gen Z juga Gen Z juga sama dengan generasi yang di atasnya, ya cukup bervariasi, ada yang well informed dan ada yang tidak gitu loh. Nah oleh karena itu kita tidak bisa pukul rata bahwa Gen Z itu kualitasnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya dan kemudian apatis dan seterusnya. Tidak bisa dikatakan demikian. Gen Z yang
kondisi latar belakang sosial ekonominya agak rendah, itu sama juga dengan generasi berikutnya. Jadi ini bukan persoalan generasi gitu loh. Saya tidak menangkap ada persoalan generasi, persoalan gap atau perbedaan generasi dalam soal pilihan ini. Bahwa yang memilih Prabowo itu banyak generasi muda, tapi juga bukan berarti tidak didukung oleh generasi tua, enggak juga gitu. Itu cukup terdistribusi. Demikian juga untuk Anies, demikian juga untuk Ganjar, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu mungkin perlu dipikirkan lagi, yang sering memang di media mendapatkan peliputan yang luas bahwa seolah-olah ada persoalan generasi. Saya tidak menemukan setidaknya bahwa di situ ada perbedaan aspirasi politik dari generasi yang berbeda. Gitu. Kira-kira kayak begitu. Itu mungkin yang bisa saya respon terhadap pertanyaan tadi. Yang ketiga adalah pertanyaan yang saya sampaikan, pernyataan yang saya sampaikan tadi bahwa partai politik atau anggota DPR tersandra. Nah, itu mungkin yang langsung dengan saya. Tersandra maksudnya adalah bagi Anda ditafsirkannya menikmati, ya mungkin gitu ya. Tapi kalau Anda lebih dekat, punya kesempatan diskusi dengan anggota DPR, situasinya sekarang dengan anggota DPR yang bervariasi kayak begitu, kesimpulannya adalah mereka sesungguhnya sebagai politisi tidak happy dengan situasi ini. Logis tidak happy, misalnya bagaimana mungkin seorang tokoh partai besar yang at least bisa menjadi calon wakil presiden, menjadi calon wakil pun tidak bisa gitu loh. Iya kan? Bagaimana dia tidak mangkel gitu. Itu secara objektif nggak mungkin bahwa dia happy. Ketua partai besar kemudian tidak jadi apa-apa. Padahal apa sih maksudnya Golkar misalnya contoh gitu ya. Golkar. Iya kan? Itu partai besar. Partainya sudah memutuskan. Ketua umum harus jadi calon presiden atau minimal calon wakil presiden, kan itu keputusan. Munasnya ya, begitu putus munas. Ya. Keputusannya begitu. Tapi dengan mudahnya dikasihkan kepada putra mahkota kan? Masa sih dia tidak mangkal hatinya? Kalau Anda punya kesempatan diskusi dekat gitu dengan orang-orang di sekitar itu, mereka sangat marah sesungguhnya. Gitu. Tapi mereka tidak bisa apa-apa. Itu yang saya maksud. Mereka tersandra gitu. Oke? Kan kita tahu kasusnya gitu ya. Jadi partai-partai yang lain juga sama. Jauh-jauh hari udah menggadang-gadang ini akan dijadi kadernya dan kemudian akan menjadi wakil presiden. Gitu. PAN misalnya. Ikhlas dia merelakannya. Mana ada politisi ikhlas kayak begitu. Menikmati situasi dia tidak mendapatkan kesempatan politik seperti itu, nggak ada gitu loh. Nggak ada di bukunya gitu loh. Ya kayak begitu. Pasti mereka, tapi karena situasinya seperti ini tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu saya melihat di situ ada bahwa sebelum-sebelumnya gejala ini tidak terjadi gitu ya. Sekarang ini terjadi. Di mana partai-partai politik ditaklukkan dengan mudahnya gitu ya oleh presiden gitu, untuk mendukung kepentingan politiknya, untuk mendukung anaknya gitu. Yang dalam umur politik itu relatif sangat baru gitu ya. Dan punya kesempatan banyak ke depan gitu ya, dilakukan dengan secara normal. Tapi ini tidak dilakukan secara normal. Oleh karena itu saya melihat Anda kalau perhatikan kan sempat ada pembicaraan untuk menggunakan hak angket di DPR. Pernah muncul? Sempat dari PDIP misalnya. Dari PDIP, Masinton. Ya. Masinton. Kan hilang. Ketika secara dekat kita tanya itu kenapa hilang? Dimarahin gua. Gitu loh. Oke. Kenapa dimarahin? Karena banyak sekali orang ini bisa anytime Kejaksaan Agung memanggil satu-satu. Betul. Itu hipotesis saya. Gitu loh.
ya, bahwa itu benar dan tidak dibuktikan saja. Ya. Gitu. Sebagai analisa saya mengatakan mereka bisa dikriminalisasi. Betul. Gitu. Jadi menurut saya kekuasaan sudah menggunakan alat negara, hukum dalam hal ini yang lebih negara itu kan sangat identik dengan hukum gitu. Hanya negara yang punya wewenang menegakkan hukum. Gitu. Oke. Nah, kekuasaan sekarang sudah menyalahgunakan wewenangnya dalam hal ini menggunakan hukum untuk kepentingan politik. Bukan sebaliknya gitu loh. Yang sebaliknya kan politik harus tunduk pada hukum. Kalau kita mau tertib, ini bukan, hukum harus tunduk pada politik. Gitu loh. Itu sebuah penyimpangan dan menurut saya udah sangat-sangat sah untuk dipanggil, diminta penjelasannya. Dan itulah proses pemakzulan yang saya maksud tadi. Oke. Balik kalau kita lihat sebenarnya komposisinya ya, sebenarnya komposisi partai yang pendukung, katakanlah kalau kita sebut Ganjar dan Mahfud itu sama dengan Anies dan Muhaimin ya, di luar pemerintahan cukup lebih ya 53 sekian persen begitu ya, sebenarnya harusnya udah bisa. Tapi kok kenapa tidak berani juga kan? Berarti ya memang ada yang menikmati, betul, pasti ada yang menikmati, tapi yang lebih besar tersandra kan kira-kira gitu ya. Oke, Kang Ubed silakan. Ya, saya sedikit komentari soal debat ya. Jadi membaca debat itu bisa menggunakan perspektifnya Van Dijk tentang critical discourse analysis. Jadi kita bisa melihat konteks dan kognisi sosialnya. Jadi teksnya debat itu sebetulnya adalah kalau kita lihat teks dan narasinya kan sebetulnya membuat satu pertanyaan tapi mengkonfirmasi sifatnya. Jadi bahwa misalnya Anies Baswedan mengatakan bahwa prajurit itu perlu sejahtera untuk membuat pertahanan negara itu makin bagus. Lalu dia buat semacam konfirmasi, jangan sampai prajuritnya nggak punya rumah, tapi Menteri Pertahanannya punya tanah 340.000 hektar kan gitu. Jadi sebetulnya itu satu semacam konfirmasi. Kalau saya Prabowo saya manfaatkan, malah enak itu. Ya Mas Anies, saya punya hak pengelolaan tanah 350 hektar dan saya akan kasih 40 hektarnya untuk rumah-rumah prajurit. Apa yang terjadi? Berubah perspektif publik. Jadi sebetulnya itu ya kemampuan debatnya Pak Prabowo menurut saya mungkin di bawah standar. Karena mungkin ruang diskursus demokrasinya jam terbangnya masih kurang begitu ya. Jadi saya melihatnya itu. Kalau kemudian itu mengarah ke personal, saya kira pernah terjadi juga di zaman Jokowi. Jokowi sempat juga menyebutkan tanahnya Pak Prabowo di zaman debat 2014 atau 2000 mengulang, seperti ini mengulang. Cuman sepertinya Pak Prabowo merasa percaya diri akan menguasai isu pertahanan. Nah kepercayaan diri yang lebih dengan tanpa persiapan yang matang akibatnya seperti itu. Menurut saya sangat emosional ya. Kemudian soal Gen Z, sebetulnya saya kasihan sama teman-teman Gen Z nih. Sedih juga nasib kalian nih. Gen Z itu jumlahnya 27%. Ya kan? Ditambah generasi milenial sekitar 25%. Ini yang jadi pemilih atau jumlah seluruh? Kalau digabung antara generasi milenial dan Gen Z itu sekitar 52%. Ya, kalau angka terbaru kalau nggak salah malah 55. Itu 52 kan, ya. Itu ditambah dengan anak baru yang sekarang baru KTP-nya 17 tahun ke atas. Jadi nyampe 55% lebih, kurang lebih. Jadi sebetulnya Gen Z dan milenial dan generasi baru, generasi Alpha dan seterusnya yang ada yang usia baru 17 tahun sekarang, itu adalah penentu masa depan Republik ini. Dan berdampak pemilu ini pada teman-teman. Jadi kalau Gen Z-nya cicing wae, nggak punya sikap, selesailah Republik ini. Jadi menurut saya, inilah momentum Gen Z harus punya sikap untuk mengatakan pada publik, pada dunia, bahwa pemilu kali ini tidak berintegritas. Bahwa Gen Z menginginkan pemilu yang berintegritas. Apa syaratnya? Kasih tahu kepada publik apa maunya Gen Z kan begitu. Jadi tidak diam menurut saya. Kalau kemudian meyakini ya, sesuai dengan hipotesisnya Prof. Saiful, kalau meyakini bahwa faktor yang membuat pemilu itu tidak punya integritas itu adalah faktor Joko Widodo, maka Gen Z berhak untuk mengatakan kepada publik bahwa
faktor ini harus diselesaikan kan itu. Jadi dan fokus utamanya ke Jokowi saja ya, Iya, jangan itu- kemana-mana supaya itu bisa gitu. Itu kan satu tesis penting untuk membangun satu pemilu yang berintegritas, yang berkualitas dan demokrasinya berjalan dengan baik begitu. Jadi bersikap saya kira waktunya Gen Z speak up dan tidak perlu takut. Kemudian yang ketiga, saya memang beberapa hari pekan lalu diskusi agak intensif dengan mahasiswa dan memang hari ini mahasiswa turun ke jalan Mas. Di Jakarta ini titiknya ada 3 di UNJ Rawamangun, lalu di UI Salemba, lalu di UIN Ciputat. 3 titik itu yang ingin mengatakan sebenarnya ada 5 poin yang saya tangkap dari mahasiswa keinginannya itu. Pertama adalah menuntaskan persoalan HAM. Bukan hanya persoalan HAM masa lalu, tapi persoalan HAM yang baru seperti kasus Kanjuruhan, kasus Rempang dan termasuk dan lain-lainnya, termasuk mahasiswa yang terbunuh di Halu Uleo dan lain-lain. Jadi saya kira itu bagus. Tidak hanya itu, ternyata kemudian juga menginginkan agar korupsi dan nepotisme diberantas, hukum berat para koruptor. Kemudian yang ketiga, mereka menolak politik dinasti. Jadi sebenarnya gagasan mahasiswa bagus menurut saya dan sangat objektif based on data begitu. Kalau kemudian ada kasus di Lamongan yang ditangkap, saya kira aparatnya berlebihan itu. apalagi kalau Panwas yang menangkap ya. Apalagi Panwas yang menangkap. Tidak ada otoritas Panwas untuk menangkap. Ya kan? Jadi menurut saya kalau itu yang kemudian terjadi terus menerus upaya penangkapan terhadap hak berekspresi dan lain-lain, itu akan memperburuk indeks kebebasan sipil. Salah satu indikator dari indeks demokrasi kan kebebasan sipil. Kebebasan sipil kita hari ini tuh 5,59. Jadi rapotnya merah gitu. Tapi masih lebih tinggi dari nilai penegakan hukum dan nilai Kementerian Pertahanan ya. Iya. Kan masih 5 nilainya. Rapotnya merah gitu. Jadi kalau perilaku seperti itu terus terjadi, kan sebenarnya mahasiswa itu sederhana. Mahasiswa ingin menyampaikan hak menyatakan pendapat kan, ya dengarkan saja. Dan mereka aksinya damai kok, menurut diskusi yang berkembang sebelumnya. Aksinya damai dan menyampaikan pendapat pada publik bahwa mereka menolak politik dinasti, mereka menolak pelanggar HAM yang tidak diadili misalnya. Kemudian mereka juga minta korupsi, nepotisme dan sebagainya diberantas dan seterusnya. Ya dengarkan aja kan, itu aspirasi mahasiswa. Tapi kalau kemudian hanya gara-gara itu Panwas dan lain-lain mengamuk, ini membenarkan analisis bahwa memang ada intervensi kekuasaan terhadap upaya untuk membungkam kebebasan sipil. Gitu. Jadi saya kira itu, Mas Hersu. Oke, kasih aplaus untuk kedua orang pembicara kita ini. Jadi sebenarnya tadi kalau kita simak dari penjelasan dua orang beliau ini saling melengkapi, tapi tadi menurut saya yang paling paling bertenaga yang disampaikan tadi itu soal posisi Pak Jokowi tadi yang harus diselesaikan kalau mau pemilu nih adil ya. Jadi teman-teman mahasiswa udah dapet tip nih sebenarnya, fokus, jangan terlalu berserak-serak ininya agendanya ya. Terlalu banyak front pertempuran nanti malah nggak bisa kita menang kita ya. Pilih front pertempuran yang paling potensi Anda bisa menangkan dan kuatkan semua kekuatan ada di situ gitu ya. Oke. Pak Gatot hadir di sini. Pak Gatot silakan kalau mau memberikan semacam, saya nggak tahu apa sebutannya, mau closing statement, mau apa, silakan Pak Gatot. Pokoknya bagian dari apa ini? Bagian dari masyarakat juga yang ingin menyampaikan aspirasinya. Silakan Pak Gatot. Di mana ini? Nggak, sudut aja Pak Gatot berdiri atau mau duduk? Oh kalau saya duduk ya. Dan Bapak udah lama punya kedudukan, jadi nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Saiful Mujani yang saya hormati, luar biasa tadi. Prof. Paulus Wirutomo, semoga lekas sembuh di rumah sakit. Ya, dan Dr. Bildah Badrun dan hostnya Bang Hersu Beno yang habis cerai ya. Dari saya menyimak ini satu hal yang sangat menyedihkan tentunya, Prof. Apa yang Prof sampaikan, bahwa kita sama-sama di sini tidak pro kepada dan kontra kepada kandidat.
itu saya tegaskan, saya tidak pro dan kontra kepada salah satu kandidat manapun juga. Tetapi kita akan melihat gambaran Indonesia saat ini yang sama-sama kita sama dengarkan. Bangsa ini dari yang ada disimpulkan bahwa kita ini lunak terhadap birokrasi, kepada politik dan sebagainya. Lunak dalam arti kata kasarnya lemah deh. Birokrasinya lemah, politiknya lemah, aparaturnya juga lemah. Dalam kondisi seperti ini, maka apa yang disampaikan terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Sampai 10% itu menguasai 90% ya. Hampir 70% ya, 10% menguasai 10% menguasai 70%, kemudian yang 50% penduduk Indonesia ini hanya menguasai 5% aset. Gitu. Nah, kondisi seperti ini tentunya jangan berpikir tentang Gen Z dan milenial. Ya kan? Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang diwariskan pada kami-kami yang sekarang ini terhadap Anda, generasi milenial, Gen Z, apa yang diwariskan? Apakah yang diwariskan polusi karena sumber daya alam dikeruk habis, tinggal lubang-lubang saja? Ya. Mungkin perlu diajarin peternak ikan gitu ya, kalau gitu ya, manfaatkan ini. Kemudian tentunya juga ditinggali hutang. Ya. Tapi ada yang sangat menjadi perhatian kita semuanya. Sebenarnya semua ini terjadi karena fakta bahwa Presiden tidak mencegah Gibran tadi, tidak mencegah. Artinya yang mengingat Gibran mencalonkan ya Presiden. Gitu. Nah, inilah sebenarnya penyebab dari semua yang ada menjadi keberpihakan. Semua sudah tersandera, partai sudah tersandera. Maka kalau kita bicara masalah, maaf Prof, mau bicara di DPR, saya pesimis itu. Gitu. Semuanya sudah tersandera, tetapi tersandera dalam arti yang enak, kan gitu. Contohnya kita ke rumah, gue harus pulang, ya ada makan enak nih, akan tersandera. Akhirnya kita tunda tidak jadi pulang. Tersandaranya seperti itu kabarnya. Sehingga di tengah-tengah masyarakat saat ini terjadi kebobrokan politik. Nah, kebobrokan politik ini yang sangat mengerikan, sehingga seolah-olah kondisi ekonomi kita ini yang katanya laporannya baik-baik saja, tapi buktinya tadi banyak penurunan kelas, ya, dari kelas atas turun ke middle turun lagi ke bawah lagi, kemudian yang miskin bertambah banyak lagi. Dan ini dibuktikan dengan kondisi nyata. Sudah frustasi di tengah kondisi ekonomi, kemiskinan bertambah, maka buktinya coba bandingkan. Kang Obed tadi mengatakan tahun 2021, itu jumlah yang bunuh diri di Indonesia ada 600 orang. Tahun 2022 meningkat menjadi 900 orang. Hanya selisih 1 orang, ya. Hanya selisih 1 tahun. Tapi 2023 jumlah yang bunuh diri ada 1.200. Itu yang terdata, tapi saya yakin ini adalah fenomena gunung es yang terdata hanya sedikit tapi sebenarnya di bawah banyak. Nah, dalam kondisi seperti ini yang disampaikan sama Prof. Mujadi tadi sangat luar biasa. Jika pemilu ini dilaksanakan dengan curang dan pasti curang, bagaimana kita bisa berharap negara ini mempunyai integritas, apalagi pemimpinnya. Karena pemimpin yang dipilih dengan cara tidak integritas akan melahirkan pemimpin yang tidak integritas. Rumusannya kan gitu, Prof. Ya? Dan ini disebabkan karena yang saya bilang, kelemahan dalam politik, kelemahan dalam demokrasi, sehingga aspek kontrolnya itu sama sekali hampir tidak ada. Dan akumulasi dari ini yang mengerikan adalah
tadi solusinya katanya harus Jokowi dimajukan. Kalau menurut saya itu berdasarkan, profesor kan nggak bisa saya lawan lah. Benar, tetapi kalau itu dimajulkan dalam nanti, maka proses kecurangan pun tetap berjalan. Saya ulangi, kan gitu. Tetapi itu harus paralel. Paralel dengan upaya-upaya yang benar-benar bisa mengantisipasi ini. Gitu. Ini yang sedang saya pikirkan, dalam waktu dekat saya akan adakan diskusi lagi. Karena begini, Prof. Kalau tadi agensi dengan milenial jumlahnya 55 dengan yang baru, kemudian dikatakan 60% dia tidak memilih. Berarti kalau 55, 60%-nya berapa? 30-an dong. 27 itu bukan 60%, 50% kalau 55, oke. Ya, 27. Ya. Kalau pemenang pemilu nanti, taruhlah dia hanya memenangkan 55% saja, maka 45 ditambah 27 berarti 60 lebih persen. Iya. Artinya apa? Lebih banyak orang yang tidak setuju kepada pemenang, siapapun dia. Dan itu akan membuahkan keriuhan sepanjang pemimpin yang baru ini. Ini yang benar-benar harus kita antisipasi, karena generasi muda yang 20 jutaan ini, kalau bergerak, 20% ini dari jumlah penduduk kan, ini kan pemilihnya berapa sekarang ini? 205 juta. Berapa? 205 juta. Berarti kan 40 jutaan. Kayak apa itu? Kayak apa generasi muda yang masih punya semangat dengan kemarahan? Inilah sebenarnya yang harus kita cari, karena dengan kondisi yang seperti ini akan terjadi ledakan sosial yang tidak bisa diatasi dan akan bermuara kepada disintegrasi bangsa. Dikaitkan dengan tadi Dr. Ubed menyatakan bahwa penelitian dari generasi muda ITMI mengatakan 85% ya. 80% apabila terjadi kecurangan akan terjadi disintegrasi bangsa. Saya pikir saya tidak sia-sia harus pulang cepat dari Solo ke sini, dapat pengetahuan dari Prof. Saiful Mujani yang luar biasa, Prof. Paulus, Bang Badil Badun, dan kemudian juga penggali semuanya bisa keluar semuanya, Bang Hersu. Ya, tapi ini merupakan PR bagi saya, akan saya diskusikan, karena bagaimanapun juga negara ini harus diselamatkan agar kita semuanya bisa mewariskan kepada Gen Z sama milenial ini untuk ke depan. Kalau negara ini kacau balau, ya kan, Anda di sini hanya sebagai buruh. Saya lihat Anda sekarang hanya sebagai buruh. Dan banyak pernyataan-pernyataan dari anak-anak saya, anak-anak yang lainnya lagi yang sekolah di luar negeri, dia tidak mau kembali. Ketika diajak kembali, hanya dia ngomong, kalau Bapak bisa menjamin saya berkarir secara profesional dan dihargai profesional saya akan kembali. Kenapa? Iya, karena mereka melihat, percuma saya pulang, saya akan kalah dengan masuk jadi ketua partai hanya cukup 2 hari jadi ketua partai, punya uang, ya kan? Mau jadi wali kota, mau jadi apa, yang penting punya uang, anaknya raja, bisa. Ini yang membuat frustasi, dan seharusnya pemimpin-pemimpin kita tidak membuat situasi seperti ini, tapi situasi membuat generasi muda itu bersaing dengan profesional, dengan kemampuan yang ada, sehingga nanti yang memimpin benar-benar adalah generasi-generasi yang terpilih. Sekali lagi Prof, terima kasih, Dr. B, terima kasih, Bang Hersu. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya berjanji, saya akan berusaha untuk mencari solusi-solusinya apapun juga, dan akan membuat para mahasiswa, generasi muda, kalau sedang melaksanakan kegiatan, ya sedang melaksanakan kegiatan,
Asal-asalnya diberhentikan, Anda punya hak bicara. Ya, apa tugasmu sini? Jadi kesimpulan saya dalam kondisi seperti ini, Prof, saya melihat ada pengkhianat-pengkhianat negara di negeri ini. Saya ulangi, ada pengkhianat-pengkhianat negara di negeri ini sehingga bisa seperti ini. Dan ini harus ditumpas habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa memang kalau kita ngomongin Gen Z dan milenial ini kan generasi digital gitu ya. Kalau kita kan generasi kolonial ya Prof ya. Ini generasi-generasi yang udah mau pathway lah gitu. Jadi ini kan masa depan di teman-teman. Kita cuma bisa ngasih tipnya saja yang kita belakang teman-teman semua. Apakah cukup atau ada closing statement yang mau disampaikan? Ya udah. Coba ya. Baik, kita beri applause sekali lagi untuk dua orang narasumber ini. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Paulus Wirutomo yang sekarang sedang ada di rumah sakit. Mudah-mudahan operasinya cepat sehat kembali ya. Profesor Saiful Mujani, ini sohib lama ini yang sudah lama nggak ketemu nih Pak sama beliau. Ketemu-temu udah semakin getting old kita. Dan juga, nah ini yang lebih muda dari kita ini ya, Dr. Ubaidil Badrun. Terima kasih, saya Rusmino Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.